Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Syafahrianti dengan ujung NIM 34 dari Prodi D3 Kebidanan Semarang Kampus Kendal. Dalam video penjelasan ini saya akan menjelaskan video tentang sistem reproduksi wanita dan juga sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih, selamat menonton. Yang pertama yaitu sistem reproduksi wanita. Nah, sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu genitalia luar dan genitalia dalam. Kita bahas genitalia luar dulu ya. Di dalam genitalia luar ada mons pubis, klitoris, labium majora, labium minora, urethral opening, hymen, vagina opening, dan perineum. Yang pertama yaitu mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang menonjol yang berisi jaringan lemak yang terletak di antara anterior simbiosis pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang berfungsi untuk meningkatkan daya tarik seksual. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris yaitu berupa tonjolan yang memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Lalu ada labia mayora dan labia minora. Labia mayora membungkus dan melindungi organ reproduksi luar. Bagian ini relatif berukuran besar dan berdaging, sebanding dengan skrotum pada laki-laki. Labia minora disebut juga dengan bibir kecil vagina. Organ ini bisa sangat kecil, lebarnya bisa mencapai 2 inci. Letaknya terdapat di dalam labia minora. Fungsinya sama, yaitu untuk melindungi organ reproduksi wanita. Lalu hymen atau selaput darah. Hymen memiliki lubang kecil sebagai jalan keluar darah menstruasi. Utuh atau tidaknya selaput darah seringkali dijadikan sebagai indikasi virginitas seseorang karena strukturnya yang sangat tipis serta mudah robek. Urethral opening yaitu muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris atau untuk keluarnya air kencing. Vaginal opening terletak di antara anus dan juga uretra, menjadi tempat darah menstruasi keluar dari tubuh. Saluran ini juga menjadi tempat jalan keluar bayi, serta juga tempat untuk melakukan hubungan intim. Selanjutnya, perineum adalah penutup pelindung untuk otot perineum yang bekerja dengan otot dan ligamen kunci lainnya untuk menahan organ panggul di tempatnya. Lalu ada genitalia dalam wanita. Dalam genitalia bagian dalam terdapat tuba falopi, rahim, ovarium, serviks, dan vagina. Yang pertama yaitu tuba falopi. Tuba falopi melekat pada bagian atas rahim. Fungsinya sebagai saluran telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma biasanya terjadi di saluran tuba. Jika berhasil dibuahi, sel telur akan berpindah ke rahim dan berkembang di rahim. Lalu ovarium berfungsi untuk melepaskan sel telur. Sebulan sekali sel telur matang dilepaskan dari ovarium dalam proses yang disebut ovulasi. Ovarium juga menghasilkan hormon seks wanita yang penting untuk mengatur siklus dan kehamilan, termasuk hormon progesteron dan estrogen. Selanjutnya rahim. Rahim bertugas untuk menerima sel telur yang dibuahi dan mendukung perkembangannya selama kehamilan. Serviks. Serviks merupakan mulut rahim. Serviks melindungi rahim dari kemungkinan masuknya sumber infeksi dari luar tubuh. Saat persalinan, serviks akan membuka bertahap hingga memungkinkan bayi dikeluarkan dari rahim. Lalu ada vagina. Fungsi vagina adalah sebagai saluran penghubung serviks ke luar tubuh. Organ ini juga dikenal sebagai jalan lahir. Masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas 2 jenis, yaitu
proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan pada manusia yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Kerongkongan dengan tenggorokan itu beda ya. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik lagi ke kerongkongan. Yang ketiga yaitu lambung. Organ lambung adalah organ yang berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding di lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang berfungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua, asam klorida, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan di usus halus sendiri. Dinding bagian usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi
Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Yang terakhir yaitu usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu sacrum, kolon, dan rektum. Sacrum adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang diserap oleh usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sacrum ke rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat dan yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat teman-teman merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan oleh anus. Anus merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tidak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, pada sistem pencernaan terdapat beberapa enzim yang sangat berperan sehingga zat gizi dalam makanan dapat tercerna dengan baik. Enzim-enzim tersebut adalah: pada mulut dihasilkan enzim amilase, mucus atau lendir, dan air. Pada lambung terdapat asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsin. Pada usus halus ada di pankreas yaitu enzim karbohidrase pankreas, enzim lipase pankreas, enzim tripsin, enzim amilase pankreas. Dan pada dinding usus halus yaitu enzim enterikinase, enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim peptidase, enzim lipase. Dan pada hati yaitu empedu,